Kalau mendengar tiga kata itu, Ya, gampang banget diucapkan ya. sangat gampang. Sangat gampang. Tapi pada saat pelaksanaannya, kenapa jadi berat ya untuk diucapkan? Untuk kita mungkin, melafazkan terima kasih itu hal yang biasa. Karena sering kita ucapkan. Tapi jatuh-jatuhnya ke orang yang kita berikan terima kasih, pasti sangat terkesan. Dimanapun kamu berada, di benua manapun kamu berada, jika kamu punya tiga kata ini, meskipun isi dompetmu tidak ada, kamu akan diterima di semua kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam jumpa kembali sahabat-sahabat DA. Dan kembali lagi kami hadir dalam paket obrolan DA bersama saya Rahmat Alfian dan juga coach kita Siap, Denny Aziz. Dan kali ini kami langsung di 5.0 atau 5.0 Coworking Space Jalan Poros Taman Sudiang Indah nomor 2 Makassar. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih Kak Denny karena juga sudah berulang kali ya mau saya repotkan untuk datang, untuk saya tanya-tanya. Bukan interogasi loh ya, ini nanya-nanya. Kita jatuhnya sharing. Betul sekali. Dan juga kali ini tema kita masih seputar hal-hal yang tidak terlalu jauh dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Mungkin ada juga dari sahabat-sahabat DA yang sudah sering mendengar Kak Denny istilah, ini bahasa Portugisnya, kok Portugis? Kita kemana ini? Ini bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya 3 magic words. Apa itu? Atau 3 kata sakti. Betul sekali. Kenapa sakti? Nah, nanti Kak Den akan jelaskan lebih jauh. Tapi 3 kata saktinya itu Kak Den, kalau boleh kami jabarkan, itu ada terima kasih, tolong, dan juga maaf. Maaf. Nah, itu dia. Kalau mendengar 3 kata itu, Ya, gampang banget diucapkan ya. sangat gampang. Sangat gampang. Tapi pada saat pelaksanaannya, kenapa jadi berat ya untuk diucapkan? Nah, itu dia. 3 kata sakti ini kenapa sampai dikatakan sakti? Ya. Karena hanya bisa dilafazkan dengan mudah oleh orang-orang yang rendah hati. Oh, poinnya di situ, rendah hati. Sementara ya rendah hati itu kan untuk mencapai ke titik itu sedikit susah karena ego yang bermain. Nah, itu dia. Kadang-kadang kita enggan mengucapkan terima kasih karena merasa bahwa ngapain juga bilang terima kasih, saya lebih kok dari dia. Oh, Nah, ya. itu terima kasih. Terima kasih. Kemudian maaf, ngapain juga minta maaf, lo jabatan saya lebih tinggi, usia saya lebih tinggi kok dari dia. Nah, terus tolong, Ya. saya bisa keluarkan duit untuk itu. Coba. Itu dia. Jadi memang 3 kalimat ini seperti yang kata Kak Denny tadi diucapkannya gampang. Karena Betul. memang orang bilang ya bicara kan gampang. Iya. Bicara memang gampang. Tetapi poinnya di sini kenapa sampai dikatakan kalimat sakti adalah poinnya bukan di bagaimana kita mengucapkan, tetapi dari mana pengucapan itu. Itu dia masalahnya. Terus kadang-kadang 3 kata itu, Alfian tadi mengatakan bahwa sedikit susah untuk melafazkan atau diucapkan oleh orang-orang yang bukan orang yang rendah hati. Tapi kadang-kadang seperti ini, ada orang yang mengucapkan kata itu, tapi kok sepertinya cuman pura-pura aja. Tidak ikhlas. Tidak tulus. Iya betul, sekedar pelengkap. Nah padahal 3 kata itu, 1 kata loh saja, 1 kata artinya tiap item itu. Ya. Tapi kalau kita ucapkan dengan tulus, dengan ikhlas, akan merubah dunia. Nah, ini sudah ada 2 pembahasan lagi nih. Iya. Dari mana katanya berasal dan efeknya seperti apa. Nah, itu. kita kembali dulu Kak Den. Kenapa sampai dikatakan ini kalimat sakti? Iya. Apakah maksudnya karena tidak semua orang bisa melafazkan ini itu sampai, mungkin tidak tulus, tidak dari hati. Betul. Seperti kata Kak Denny, butuh kerendahan hati, bukan rendah diri ya. Iya. Butuh kerendahan hati untuk kemudian bisa tulus mengucapkan 3 kalimat sakti ini. Betul sekali. Terima kasih, tolong dan juga maaf. Saya ambil contoh, Al.
beberapa waktu yang lalu, setelah naik kembali ke kendaraan, kemudian saya ingin berangkat sama anak-anak, saya berikan uang parkir kepada tukang parkir. Ya. Kemudian saya bilang, terima kasih banyak, Deng. Anak saya yang bungsu nanya, Papa, kok kita yang bilang terima kasih? Padahal kita ngasih duit. Itu kan pertanyaan lu, bukan? Benar. Tapi banyak yang merasakan bahwa betul itu. Nah, itu dia. Untuk kita mungkin melafazkan terima kasih itu hal yang biasa karena sering kita ucapkan. Tapi jatuh-jatuhnya ke orang yang kita berikan terima kasih pasti sangat terkesan. Wih, Bapak itu ngucapin terima kasih loh. Padahal ngasih duit. Itu kan? Satu lagi, yang kedua. Di rumah kan misalnya ada asisten rumah tangga kan? Iya. Benar. Nah, ini yang paling dekat nih. Itu yang paling dekat. Secara logika, apapun kegiatan rumah tangga itu kan tugas dia kan? Karena kita bayar. Iya, sebenarnya. Tapi apa salahnya kita menyuruh dia, kita sertakan kata tolong di depannya? Itu kan bukti kerendahan hati. Tidak seperti ini, ambilkan saya kayak itu. Nah, itu kan bisa minta tolong saya, pakai kata bisa lagi. Nah, itu kan bisa, berarti kan masih menawarkan, boleh nggak, boleh tidak. Iya. Nah, itu dia. Bisa saya minta tolong diambilkan, dibuatkan kopi, itu kan. Karena kita membayar gajinya, tapi beda dengan pribadinya. Pribadinya sama loh dengan kita manusia biasa, itu pekerjaan dia. Itu profesi. Iya. Belum tentu kita yang jadi owner atau juga pemilik rumah tersebut bisa melakukan tugas dia. Itu kan. Iya. Kenapa kemudian, maaf, kata pembantu bergeser jadi asisten? Ya. Ya itu dia. Karena kalau pembantu kan ada seolah-olah apa-apa aja pas minta tolong sama dia. Kalau asisten kan lebih dekat. Iya, lebih dekat. Dan bahkan disetarakan kan? Nah, masalah digaji, memang pekerjaan dia seperti itu. Ya. Membayar jasanya. Iya. Nah, itu berarti kan tolong dan terima kasih. Iya. Yang saya tangkap justru di sini dari analogi asisten yang tadi. Siap. Ketika kita membayar gaji dari asisten yang tadi, yang kita bayar jasanya. Tetapi kalimat atau kata terima kasih, tolong dan juga maaf yang kita bayar sebenarnya adalah apa ya? Kemanusiaannya. Iya, kemanusiaannya beliau yang kita bayar. Nah, ke kata yang ketiga, maaf. Nah, ini bisa ke semua kalangan. Ya. Ke pimpinan atau yang lebih tua, ke yang setara atau yang lebih muda. Nah, itu kan. Tapi kecenderungan justru mohon maaf, biasa ya orang-orang yang mungkin kedudukannya lebih di atas justru kata maafnya mahal. Nah, itu dia. Karena ini ada perasaan, saya beda loh dari dia. Saya tidak selevel dengan dia. Padahal maaf itu kan universal kan? Iya. Dan yang mengucapkan kata itu kelihatan bagaimana karakternya. Nah, kita tidak usah jauh-jauh dulu, Al. Ke pasangan dulu, suami istri. Tapi begini, nah ini mungkin juga ada teman-teman wanita yang melihat konten kita. Begini, jangan terlalu menuntut permintaan maaf langsung dari pasangan. Saya jelaskan dulu. Saya senang ini. Iya. Meskipun kita katakan bahwa kata maaf itu kalimat sakti, jangan karena mendengar konten kita ini, kemudian misalnya di rumah, tiba-tiba ada masalah dengan suaminya. Nggak boleh, suami saya harus minta maaf. Tidak semua laki-laki akan mengucapkan maaf untuk permintaan maafnya, atau menebus kesalahannya. Mohon maaf, tidak semua laki-laki akan mau atau juga mengucapkan kata setiap salah, maafkan saya ya. Oh, ekspresi maafnya. Ekspresi maaf. Ya. Kadang-kadang suami atau pasangan membuktikan kata maafnya dengan perlakuan. Contoh? Ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong di warkop ini, di tempat ini. 5.0. Iya. Itu kan bukti. Itu sudah sebenarnya gencatan senjata kan? Itu permintaan maaf yang tidak terucap. Betul sekali. Kadang lebih dalam itu. Nah, pasangan harus mengerti. Itulah buktinya harus ada pengertian. Tapi ini dalam hubungan keluarga ya. Iya. Tapi kalau dalam hal pertemanan, misalnya meskipun saya jauh lebih tua dari Alfian kan, iya. Nah, mungkin juga Alfian menganggap saya seniornya misalnya. Tapi bukan berarti saya tidak boleh minta maaf sama Alfian. Nah, itu tadi. Nah, itulah masalahnya. Permintaan maaf, semakin sering orang melafazkan kata maaf,
semakin ketahuan bagaimana kerendahan hatinya. Rendahan hati ya, rendah hati, bukan Iya. rendah diri. Iya. Kita pertegas ini. Nah, itu tadi kalau hubungannya dengan ya mungkin kedudukan atau Siap. level kehidupan, tapi kalau posisinya benar atau salah, Kak Den? Kata maaf itu bagaimana? Begini, minta maaf itu bukan berarti salah. Minta maaf bukan berarti salah. Iya, bisa saja minta maaf untuk meredakan suasana. Contoh misalnya, ya saya kan dengan Al sudah, ya kita sudah saling kenal kan dalam segala hal. Mungkin Alfian yang ya di antara kita mungkin tiba-tiba ada masalah kan, Ya. ada masalah dan agak retak, jarang Ya. ketemu. Saya menunggu permintaan maaf dari Alfian, tapi mungkin Alfiannya tidak pernah mengucapkan. Karena mungkin ya, bukan berarti saya mengatakan Alfian tidak minta maaf karena memang tidak mau berbaik lagi. Mungkin karena segan atau gimana caranya ya, Ya. masih bingung mencari jalan untuk minta maaf. Nah, saya yang dewasa, sudah ketemu caranya, saya minta maaf. Ya dengan cara lain, Al, masalah kita kemarin, maaf ya. Itu kan berarti bukan, maafin aku ya, itu kan lain bentuknya kan. Nah itu, jatuhnya lain. Justru meminta maaf dengan cara seperti itu malah kayak justru kita tidak akrab jadinya. Betul. Karena kadang di hubungan pertemanan atau persahabatan justru kita tidak perlu meminta maaf lewat lisan. Yang pasti kita mau pertegas ke teman-teman semua, 3 kata sakti ini, Ya. maaf, tolong, dan terima kasih, butuh apa ya, kebesaran hati, Iya. butuh penghayatan, dan butuh pembuktian. Pembuktian maksudnya gimana? Bukan saat itu saja. Maaf. Oh iya. Iya, buktikan. Benar-benar minta maaf. Kan, bukan seperti ini. Kita langsung, maaf nah. Ya. Beda jatuhnya ya. Nah, Aduh, kok saya... itu cuma sekedar selesai Iya, tugas kan? iya, iya. Ya sudah saya bilang terima kasih, maaf kok misalnya. Iya. Padahal kan tidak seperti itu. Maaf itu hari ini atau saat sekarang. Setelah itu suasana akan jadi bagus kan? Iya, Nah. benar-benar. Jadi memang tiga kalimat sakti ini, terima kasih. Mungkin kadang yang orang tidak sangka adalah kita justru mengucapkan kata terima kasih tulus dari dalam, bahkan untuk hal-hal yang remeh. Ya, Itu yang kadang sampainya, wah, begini sekali nih orang gitu. seperti yang tadi kan saya bilang, tukang Oh parkir, iya, benar. kita kasih duit, nah itu terima kasih Daeng atau terima kasih banyak Bang. Ya, Mikirkan dia kan, tidak usah jauh-jauh Al. Tanpa terima kasih pun, misalnya kita lagi ngasih seseorang kan, ya, tadinya saya minta tolong sama seseorang, anggaplah Nah. misalnya di kantor, ada adik-adik kan, Dek, tolong dibelikan saya ini, atau minta tolong untuk difotokopikan kan, seperti ini kan, sudah ada kata satu, sudah ada kata tolong kan, Tolong, ya. padahal kan jauh-jauh kan itu tugas dia kan, jatuh-jatuhnya itu tugas dia. iya, Nah, dia tolong fotokopikan ini, kemudian antar ke ruangan saya. Setelah dibawakan, makasih nah, terima kasih banyak, 2 kenanya kan. iya, Nah, pasti yang tertanam dalam pikiran si adik yang tadi, si bapak baik banget ya. iya, Nah, nyuruhnya pakai kata tolong lagi, setelah itu terima kasih. iya, Memang kalimat ini gampang banget kita rasakan untuk mengucapkan, tapi begitu sampai pada kasusnya susah diucapkan. iya. Karena masalah ego yang tadi. Ego yang tadi. Iya. Saya teringat sesuatu, Kak Den. Ada kasus di mana ketika mungkin orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi itu mengucapkan 3 kalimat sakti ini, orang menanggapinya justru ya seperti yang kata kalian tadi, mungkin rendah hati, kebesaran hati. Betul. Tetapi ketika mungkin yang melakukan, yang mengucapkan 3 kalimat sakti ini, orang-orang yang kedudukannya tidak setinggi bapak yang tadi atau ibu yang tadi, itu dianggap biasa. Betul. Nah, bagaimana dengan hal tersebut, Kak Den? Begini, untuk merubah suasana ke kondisi menjadikan 3 kata ini jadi sakti, itu kan dari kita kan ya. Iya, iya. Meskipun orang mengatakan itu kalimat sakti, tapi kita nganggap biasa, kita nganggap remeh. Iya. Jatuh-jatuhnya tidak sakti juga. Yang membuat kalimat itu jadi sakti kan kita sendiri. Buat saya itu kalimat sakti, karena sering saya ucapkan. Ini saya jadikan sebagai password saya buat berhubungan dengan orang-orang, siapapun, Ya. entah yang lebih tua, yang selevel atau setara, atau yang lebih muda atau maaf, yang jabatannya di bawah saya. Ya. Nah, jadi kita yang membuat kata itu menjadi sesuatu yang unik dan istimewa. Yang saya tangkap begini, 3 kalimat sakti. 3 kalimat sakti ini sebenarnya bisa kita ibaratkan senjata. Iya, Bagaimana kita mempergunakan senjata ini? Apa kita asah tiap hari,
kita biasakan kah kembali atau ke tidak? biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa kan? Iya, kembali ke situ lagi. Iya. Satu pesan orang tua saya, Al, sebenarnya jauh dari sebelum ada kata menganggap bahwa 3 itu kata sakti. Oh iya, sebelum Sebelum ini didaulat menjadi kata sakti. Iya, sebelum didaulat menjadi kata Iya. sakti, orang tua saya sudah berkata begini, jika saya nanti sudah tidak ada, kalau kamu akan kemana-mana, kamu terdampar, istilahnya seperti ini, kamu terdampar di benua manapun, meskipun isi dompetmu tidak ada sama sekali, belum ada ATM waktu itu kan, Iya. tapi kalau kamu punya 3 kata itu, maaf, tolong, terima kasih, kamu akan diterima di semua kalangan dan tempatmu akan berbeda dari orang yang lain. Diterima di semua kalangan. Nah, Iya. itu yang saya garis bawahi justru. Dengan tiga senjata ini, 3 kalimat sakti ini, Bayangkan sebelum ada istilah itu. istilah 3 kata sakti, orang tuh sudah menjadikan sebagai bekal buat kita. Dimanapun kamu berada, di benua manapun kamu berada, jika kamu punya 3 kata ini, meskipun isi dompetmu tidak ada, kamu akan diterima di semua kalangan. Hanya dengan 3 kalimat yang orang sering anggap remeh. Betul sekali. Ya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali pembicaraan kita untuk episode kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan, yang kita diskusikan, apa yang Kak Denny paparkan, semua bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin Kak Denny ada satu statement penutup sebelum kita tutup episode kali ini. Saya hanya sampaikan buat teman-teman semua, jangan pernah ragu, jangan pernah malu, jangan pernah enggan untuk mengucapkan 3 kata itu. Mungkin kami mengatakan bahwa itu 3 kata sakti. Anda belum, teman-teman belum. Tapi ayo kita biasakan, kita anggap kata ini menjadi kata yang sakti. Kalau di pikiran teman-teman sudah mengatakan bahwa itu kata sakti, berarti tidak semua orang bisa melafazkan kata itu. Jika diucapkan dengan tulus, hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan keterbukaan untuk menerima kenyataan hidup bisa melakukannya. Luar biasa. Jadi memang kalimat sakti ini juga hanya diucapkan oleh orang-orang sakti. Iya, dan kita berharap semuanya menjadi orang sakti agar dunia menjadi aman, tentram, ketara harja, gemah ripah loh jinawi, kata orang-orang dulu. Wah, ini pelajaran buat saya juga ini. Baik, terima kasih banyak Kak Denny. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada kalimat saya yang mungkin menyinggung ya atau tidak senang. Itu semua kembali ke kekurangan saya. Dan juga teman-teman dan juga sahabat-sahabat DA di rumah atau dimanapun berada, kembali kami ingatkan untuk tetap subscribe, like, share, dan juga komen di channel YouTube DA Public Speaking. Baik, terima kasih banyak kalian untuk episode kali ini, dan juga sampai jumpa lagi di episode-episode dan juga paket obrolan DA berikutnya. Belajar bersama, Cerdas bersama.